dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Kita masuk surga bukan karena bacaan Yasin kita ini. Masuk surga bukan karena kita pengajian nih. Tapi jangan gara-gara ini Jumat berdepan tak ada lagi datang. Ditanya, mana jamaah semuanya? Kami sangka ikut pengajian itu masuk surga Pak Ustaz. Rupanya Ustaz bilang tak masuk surga. Bagus kami tak usah ngaji. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diperoleh dengan mengaji. Nanti ada pengajian di musola ikut, pengajian di masjid ikut, dimanapun pengajian ikut. Tak tahu kita entah dari mana rahmat Allah itu turun. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, dengarkan. La'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin di majelis, turun rahmat. Baca Yasin di rumah, turun rahmat. Baca Yasin di kamar, turun rahmat. Baca Yasin di toko, turun rahmat. Macam buah, kalau tidak dijolok dia tak jatuh. Cara menjoloknya itu adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa mesti Yasin dibaca? Karena likulli syai'in qalbun, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran itu adalah Yasin. Kalau sudah dapat hatinya, yang lain mengikut. Pertama kali yang perlu diraih itu hatinya. Kalau sudah dapat hati tetangga itu, maka insya Allah lontong sayurnya besok pagi ngikut. Kalau sudah dapat hatinya, maka yang lain akan mengikut. Hatinya Al-Quran adalah Yasin. Jangan merasa kita masuk surga karena amal kita. Kalau ada orang merasa masuk surga karena amalnya, berarti dia sombong. Orang yang sombong tak masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong walaupun sebesar biji sawi. Apakah niat itu mesti kita ucapkan di mulut? Aku berniat datang ke majelis taklim karena lillahi ta'ala. Dalam hati aja sah. Tapi kenapa kami Pak Ustadz waktu sholat itu kami ucapkan usolli fardul asri adaan ma'muman, usolli fardul asri arba'a raka'atin adaan ma'muman. Kenapa diucapkan di mulut? Karena hati berbolak balik. Habis berwudu, rupanya belum azan. Sempat pula nonton TV sebentar, nampaklah artis. Kacau hati tadi. Maka hati yang berbolak-balik tadi dihalau, dia diusir dengan niat yang diucapkan di mulut tadi. Jadi kalau ada orang sholat tidak diucapkannya niatnya di mulut, Allahu Akbar, sah apa tak sah? Sah, karena niat dalam hati. Begitu juga dengan niat segala perbuatan. Jadi ibu tak perlu berniat, aku berniat mau belanja pagi ini karena sin 2 kilo jengkol, petai, dan ubi tumbuk. Jadi di mana letak niat itu Pak Ustaz? Niat itu letaknya mahallun niyati al-qalbu. Letak niat adalah qalbu. Jangan kalbu. Qalbu, pakai qaf. Qalbu artinya hati. Kalau kalbu anjing, jangan.